Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi dari nilai-nilai Pancasila, di mana PowerPoint ini disusun oleh saya, Aditya Fajar Ramadi, dengan NIM I07200001 dari Teknik Elektro tahun 2020, Universitas 11 Maret pada tahun 2022. Jadi di mana untuk materi pada hari ini, pada kali ini, yang pertama kita akan membahas sejarah, berisi tentang sejarah berdirinya Pancasila. Yang kedua adalah nilai, berisi apa saja sih nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga adalah sila-sila, atau berisi 5 sila dan implementasi pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah kesimpulan, yaitu berisi kesimpulan yang dapat diterapkan, atau kesimpulan dari keseluruhan materi. Jadi arti dari Pancasila. Pancasila itu dibagi menjadi 2 huruf, yaitu Panca dan Sila. Di mana Panca itu berarti adalah 5. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian sila itu adalah sendi atau aturan di mana pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Seperti kita tahu, pada beberapa pembahasan sebelumnya kita mempelajari terkait ideologi, dan itulah kenapa kita memilih eksistensi Pancasila di dalam berkebangsaan ini atau bernegara ini. Baik, saya mengutip perkataan dari Bung Karno bahwa sulit sekali saudara-saudaraku pemersatuan rakyat Indonesia tanpa didasari oleh Pancasila. Dari perkataan beliau, saya dapat mengartikan bahwa Pancasila itu adalah suatu esensi penting atau suatu intisari dalam berkehidupan untuk pemersatu rakyat Indonesia. Tanpa Pancasila kita tidak bakal bisa bersatu, karena seperti kita tahu Pancasila itu memiliki 5 sila yang saling terintegrasi dengan adat budaya kita, yang mengetahui akar dan nilai dari bangsa kita. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya, di mana Pancasila itu memiliki sejarah. Pada tanggal Juni, pada tanggal 1 Juni, itu adalah hari di mana kita memperingati sebagai Hari Pancasila, atau lebih tepatnya dikenal karena presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, memberikan pandangannya seperti apa sih Pancasila itu, sehingga pada tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi atau mungkin speech by Indonesian First President Soekarno. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah resmi Indonesia memiliki atau disahkanlah Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nah, secara kualitas Pancasila itu sebelumnya disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Para pendiri negara Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali. Kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI kedua sebagai salam dasar filsafat negara dibahas serta disempurnakan kembali dalam akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi untuk kita memilih dasar negara ini juga memiliki perjuangan yang sangat berat sekali. Kita melewati berbagai macam sidang, kita melalui berbagai macam sidang resmi untuk menunjukkan bahwa Pancasila itu adalah pandangan bukan hanya seorang Bung Karno, bukan hanya seorang Muhammad Yamin, tapi juga pandangan dari seluruh bangsa Indonesia. Makanya banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui, evaluasi yang harus dilalui, seperti pada sila pertama yang terjadi perubahan dan sebagainya, sehingga terjadilah atau terwujudlah Pancasila sebagai dasar negara yang kuat. Baik, yang kedua adalah nilai. Nilai di sini berarti adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah saya melakukan beberapa riset bahwa
nilai-nilai dalam Pancasila itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah nilai dasar, di mana hakikat kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kemudian adalah nilai instrumentasi, di mana nilai instrumentasi itu adalah arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksploitasi atau penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah nilai praksis. Praksis itu adalah atau praktik ya, teman-teman. Realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam realisasi praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspirasi masyarakat. Jadi seperti yang telah saya rangkum tadi, bahwa nilai-nilai dirumuskan dalam sila itu ada nasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Di mana masing-masing nilai ini saling terintegrasi, saling mengisi dalam ruang, di mana kita itu dalam kehidupan bernegara itu harus memiliki sikap nasionalisme, karena dengan adanya sikap nasionalisme ini menjadikan kita lebih peduli dengan bangsa kita. Kemudian kita harus memiliki sikap atau nilai kemanusiaan untuk kita dapat bersikap adil dan memiliki adab terhadap orang lain. Itu berkaitan dengan nilai keadilan sosial, di mana dengan adanya nilai keadilan sosial kita tidak akan semena-mena kepada orang lain. Kemudian ada sikap demokrasi, di mana segala sesuatu harus bisa dipecahkan dengan musyawarah mufakat agar tidak terjadinya disinformasi atau tidak terjadinya keputusan secara sepihak dari pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan. Itu dilaksanakan secara demokrasi. Dan pentingnya adalah dalam ketuhanan adalah karena ketuhanan itu kan berkaitan dengan moral bangsa Indonesia. Dan kita mempercayai Tuhan itu akan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam berkehidupan di dunia. Contohnya kita tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik untuk di akhirat kelak nanti. Bahasan yang ketiga adalah sila. Jadi sila ini adalah the Indonesian Shield Garuda. Jadi kita memiliki lambang negara kita adalah Garuda, di mana di Garuda itu terdapat perisai yang berisi adalah bintang emas atau bintang berwarna kuning melambangkan sila pertama. Yang kedua adalah kepala banteng yang melambangkan sila keempat. Padi dan kapas melambangkan sila keempat. Kemudian pohon beringin melambangkan sila ketiga dan rantai melambangkan sila kelima. Jadi dalam simbol-simbol tadi ada beberapa penjelasan sedikit untuk teman-teman semua, di mana Garuda itu adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah suatu lambang bahwa hewan ini merupakan hewan yang gagah berani dan memiliki kekuatan yang besar untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kenapa kita memilih hewan Garuda sebagai lambang kita? Yang kedua adalah bintang emas. Itu adalah menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Kemudian kepala banteng itu mewakili hewan sosial yang sering berkumpul, di mana pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kemudian pohon beringin menandai bahwa tempat berteduh ataupun berlindung rakyat Indonesia, di mana bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Yang kemudian padi dan kapas berwarna kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia, mewakili kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Kemudian rantai, jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus, di mana generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Di mana sila-sila dalam Pancasila ini yang seperti yang kita tahu, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana itu adalah implementasi nilai-nilai Pancasila
Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama, nilai-nilai sila pertama memberikan kebebasan serta kesempatan kepada masyarakat untuk memeluk agama dan ajaran masing-masing di setiap ajaran agama. Nah, makna nilai ketuhanan yang Maha Esa ini melingkupi untuk percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keberadaban sebagai suatu bangsa yang mengejar kebaikan. Nilai Pancasila pada sila pertama sifatnya ialah memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan dan memperbaiki hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya, merupakan suatu kesatuan organik, dan di dalam sila-sila pada Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Jadi penerapan pada sila pertama, yaitu pertama adalah mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat adalah tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Mungkin ini adalah beberapa gambar yang dapat menunjukkan bahwa di Indonesia itu ada loh implementasi di kehidupan kita adanya sila pertama, yaitu dengan adanya sholat dan mengaji. Itu menandakan bahwa kita tuh mempercayai, karena kan saya Islam, alhamdulillah, itu dengan cara kita sholat dan mengaji itu adalah suatu cara kita untuk menghargai antara hubungan saya dengan Tuhan saya. Yang kemudian adalah berdoa sebelum berangkat melakukan kegiatan. Di mana-mana kekuatan doa adalah kekuatan yang luar biasa ya teman-teman. Jadi itu adalah suatu implementasi kegiatan sehari-hari kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama, yaitu berdoa sebelum berangkat melakukan kegiatan. Yang ketiga adalah menghormati pemeluk agama lain. Di dalam Indonesia ini tidak hanya agama Islam saja, tetapi juga ada dalam agama Kristen, ada agama Hindu, agama Konghucu, dan lain-lain. Di mana kita itu dalam kehidupan berbangsa harus menghormati pemeluk agama lain untuk terjadinya persatuan di Indonesia. Seperti yang setelah saya katakan tadi, bahwa setiap sila dalam Pancasila itu saling terintegrasi, saling mengkualifikasi, dan saling terhubung. Jadi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana sila kedua dari bunyinya sila kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka bangsa Indonesia perlu berperilaku dan bersikap sopan dan beradab kepada sesama manusia lainnya. Apa jadinya jika dalam bermasyarakat setiap manusia tidak memiliki rasa sopan dan beradab, teman-teman? Ya, tentunya akan ada banyak manusia yang berperilaku dan bersikap dengan etika yang tidak baik. Oleh karena itu, Indonesia membuat Pancasila supaya nilai-nilainya bisa menjaga ketentraman bangsa Indonesia. Terlebih pada sila kedua yang dimana mengajarkan kita untuk beretika baik terhadap sesama manusia. Yang kedua, pada dasarnya manusia akan ikut merasakan kesedihan ketika rasa empati dan kasih sayangnya tersentuh. Dengan adanya kedua rasa tersebut, bangsa di Indonesia akan mudah untuk saling tolong-menolong. Tidak semua masyarakat Indonesia hidup berkehidupan yang cukup dan tenang. Bagi mereka yang hidup kurang cukup dan tidak bisa hidup dengan tenang, sangat membutuhkan perhatian dari orang lain, supaya hidup yang dijalaninya menjadi lebih semangat. Nah, adanya sila kedua ini, rasa empati dan kasih sayang masyarakat Indonesia menjadi meningkat. Rasa empati dan kasih sayang ini sangat diperlukan dalam membantu kehidupan orang lain, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Penerapan sila kedua yaitu adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam adalah tidak membeda-bedakan yang mampu dan kurang mampu. Jadi ini ada beberapa foto yang dimana saya juga pernah ikut terjun dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Itu adalah membantu korban bencana alam, di mana ini adalah terjadinya banjir, teman-teman, di Kabupaten Pacitan atau tempat saya tinggal. Itu alhamdulillah pada ini dilaksanakan di Tulaan atau Kecamatan Tulaan. Itu pada tahun 2018 mengalami kebanjiran, dan alhamdulillah teman-teman dari PT Otsuka Indonesia beserta kawannya itu peduli terhadap bencana yang ada di Kabupaten Pacitan. Kebetulan saya pada tahun 2018 itu menjadi bagian dari OSIS yang membantu mengelola dari bantuan dari PT Otsuka ini.
Kemudian selanjutnya adalah menjenguk teman yang sakit, di mana ini adalah potret saya menjenguk teman saya yang mengalami kecelakaan, yaitu teman elektro saya, di mana kita sebagai manusia itu harus saling ada apa ya, memiliki empati lah, memiliki rasa sayang kepada teman kita. Jangan sampai ketika teman kita mengalami masalah atau dan lain-lain kita cuek gitu loh. Seperti ketika teman kita sakit, ya kita harus menjenguknya. Kita harus membawakan kayak mungkin buah-buahan atau mungkin snack yang bisa membantu meringankan gejala mental dari apa ya, dari mereka sakitnya lah. Dan kita menjenguk mereka, pasti mereka akan merasa kayak, wah, teman-temanku menjenguk aku nih, aku bakalan cepat sembuh biar bisa main lagi sama teman-temanku, kayak gitu sih. Dan berteman dengan siapapun tanpa memandang ras, di mana ini adalah potret saya. Saya alhamdulillah memiliki beberapa teman yang luar biasa bagus, baik teman-teman yang di elektro maupun teman-teman yang ada di Bengawan Jovi, di mana di sini kita jangan pernah memandang orang lain dari rasnya ataupun orang lain dari mereka itu dari mana dan lain-lain. Kita itu sebagai manusia, karena kita itu sama diciptakan dari tanah, ya kita harus saling membaurlah dengan teman-teman yang lain. Makanya berteman dengan siapapun tanpa memandang ras itu suatu bentuk saya mengimplementasikan dari nilai sila yang kedua, di mana ini adalah beberapa potret saya. Ini potret yang pertama itu ada ketika kami ngobrol dengan teman-teman angkatan 2019 dan 2020 di teknik elektro, itu kita sedang makan bersama, jadi kita mengabadikan momen lah untuk mengenang masa-masa kita ketika kuliah. Kemudian itu ada ketika proses lomba di Malang, jadi alhamdulillah mendapatkan juara, dan itu juga untuk mengenang proses kami ketika sedang berproses atau berteman dalam kehidupan bernegara ini. Lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, sila ketiga ini ya, dimaksud adalah mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ini itu memberikan semangat persatuan yang berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, itu kan menggambarkan bahwa Indonesia itu kan memiliki banyak sekali ras, bahkan kita tuh memiliki pulau yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, itu tuh menurut saya sila ketiga merupakan salah satu sila yang cukup penting untuk kita bisa saling bersatu. Seperti yang tadi diucapkan Bung Karno, kita tidak mungkin bisa bersatu tanpa adanya Pancasila. Nah, oleh karena itu proses persatuan dan kesatuan ini terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Jadi penerapan sila ketiga itu adalah bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan NKRI. Di mana ini adalah beberapa potret saya dalam menerapkan sila ketiga, yang mana persatuan Indonesia ini adalah saya bergaul dengan rukun dalam himpunan mahasiswa teknik elektro, dan alhamdulillah saya diamanai teman-teman semua menjadi ketuanya, dan ini adalah salah satu potret dari persatuan di Indonesia dalam skala kecil, yaitu persatuan di teknik elektro. Yang kedua adalah bangga dengan produk lokal Indonesia, di mana ini saya sangat bangga sekali menggunakan produk lokal kita, yaitu batik, di mana batik itu kan mungkin anak-anak sekarang itu menganggap bahwa menggunakan batik itu kuno, tapi menurut saya itu, dan kita bangga dengan melestarikan batik, apalagi kan batik sudah diakui sebagai budaya nasional dan budaya internasional ya teman-teman. Jadi kita tuh harus bangga dengan produk lokal kita seperti batik. Ini contoh saya mengimplementasikan menggunakan batik. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia dengan mengadakan event, di mana ini adalah potret saya mengadakan event Smart Hansa atau Social Movement and Art Show pada
OSIS SMAN 1 Pacitan atau ketika saya masih sekolah. Di mana dalam acara ini itu kita saling melestarikan budaya-budaya Jawa, yaitu seperti karawitan, seperti tari gambyong, dan beberapa tari semuanya kita tampilkan di alun-alun Kabupaten Pacitan untuk peringatan hari jadi Kabupaten Pacitan. Sehingga itu sebagai sebagai ajang kita tuh untuk melestarikan budaya Indonesia agar teman-teman baik dari generasi tua hingga generasi muda itu tahu, oh ini toh lestari budaya kita tuh seperti ini. Budaya kita tuh cukup beragam dan sangat kaya. Kita tuh sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan budaya-budaya kita, karena jika kita anak muda yang tidak melestarikan budaya kita, siapa lagi? Nah, dari itu ini adalah salah satu bentuk saya mengimplementasikan untuk melestarikan budaya Indonesia dengan mengadakan suatu event. Yang keempat adalah sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila keempat itu adalah memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam kata lain, musyawarah merupakan sebuah cara utama dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan musyawarah. Hak dalam berpendapat dan mengambil sikap atau keputusan, kewajiban dalam menghargai pendapat dan keputusan. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Nilai ini merujuk pada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung 3 prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik, dan kewarganegaraan. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Nah, kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara yang demokratis juga. Di mana penerapan dari siswa keempat ini, yaitu yang pertama adalah melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, yang kedua adalah mengedepankan toleransi dan mengumumkan serta mendengar pendapat dalam musyawarah, yang ketiga adalah keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak. Jadi ini adalah beberapa implementasi dari saya untuk kehidupan sehari-hari, di mana ini kita melaksanakan musyawarah besar himpunan mahasiswa teknik elektro, di mana kita melakukan rapat untuk menetapkan ADART dalam himpunan mahasiswa teknik elektro atau anggaran dasar dan rumah tangga serta beberapa tata tertib di teknik elektro. Yang kedua adalah berdiskusi dengan pihak dosen dalam acara sarasian. Nah, pada acara kali ini tuh kita berkomunikasi dengan dosen untuk membahas terkait nanti kuliahnya kapan, terus jadwal-jadwal akademik lah, dan pembahasan seperti sebentar lagi akan dilaksanakan sarasian lagi teman-teman semua, dan karena kan kita sebentar lagi akan melakukan penjurusan. Nah, mungkin akan dilaksanakannya kapan nanti dilaksanakan KRS dan lain-lain. Itu pentingnya kita berdiskusi dengan pihak dosen agar suara kita tuh tidak dapat tersampaikan lah kepada pihak-pihak Visitas Akademika dari Teknik Elektro. Jadi ini adalah suatu ajang kita untuk berdiskusi dengan dosen. Yang ketiga adalah ini adalah potret berdiskusi dengan pihak dosen di ruang sidang Teknik Elektro. Ini salah satu implementasi saya dalam menyuarakan hak-hak dan kewajiban dari teman-teman Teknik Elektro, di mana ini adalah diskusi antara pihak dosen dan beberapa pihak mahasiswa untuk terjadinya saling integritas, saling menjaga hubungan lah antara pihak dosen dan mahasiswa. Selain kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila kelima itu adalah tercantum pada dasar negara Pancasila, atau lebih tepatnya pada sila kelima. Nah, Pak, itu ketahuan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Dengan demikian, sila kelima sangat menggambarkan harapan Indonesia supaya bangsa dan negara bisa menerapkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan keadilan sosial, sangat dibutuhkan kerjasama antara bangsa dan negara atau pemerintah.
kerjasama antara bangsa dan negara bisa dikatakan sebagai salah satu wujud dari gotong royong yang sudah ada sejak Indonesia dijajah. Penerapan sila kelima. Yang pertama adalah melakukan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, mengedepankan pemerataan infrastruktur terhadap daerah yang kurang. Yang keempat, saling membantu antar sesama warga. Jadi implementasi saya dalam kehidupan sila kelima ini adalah bagi-bagi nasi untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Karena seperti yang kita tahu, efek dari pandemi itu sangat luar biasa, baik dari ekonomi, kesehatan, dan beberapa faktor atau sektor yang lainnya, di mana ini adalah kegiatan sosial kami dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Jadi kita melakukan bagi-bagi nasi kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Yang kedua, membantu masyarakat yang sedang mengalami bencana. Jadi bencana di sini dimaksudkan dalam artian bencana kelaparan. Jadi dalam beberapa proses kita ada namanya proker sosma atau sosial masyarakat untuk berbagi nasi kepada sektor-sektor yang membutuhkan seperti daerah-daerah kumuh atau mungkin daerah-daerah yang memerlukan makanan yang bisa kita kirimkan segera. Selanjutnya adalah melakukan tugas kelompok dengan adil. Ini adalah potret kami melakukan suatu event di mana terjadinya keadilan dalam melakukan kelompok ya teman-teman semua. Di sini kita saling berintegrasi untuk bisa terjadinya suatu event dengan lancar dan baik. Ini adalah suatu penerapan atau implementasi ketika kita melakukan tugas kelompok dengan adil. Jadi kesimpulan yang didapat itu, Pancasila sebagai dasar memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah dasar kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya. Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantap, seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Nah, dalam Pancasila itu juga diatur beberapa sila. Dalam sila pertama mengandung nilai keyakinan beragama yang memiliki sebuah pengertian untuk selalu menjunjung tinggi sikap keyakinan dalam beribadat terhadap agama yang diyakini secara penuh. Dalam sila kedua yang mengandung nilai kemanusiaan yang memiliki sikap dan perilaku sebagai manusia yang terpuji dan berkarakter. Dalam sila ketiga tercermin sebuah nilai kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan satu, misalnya dalam gotong royong dalam kegiatan di sekitar lingkungan. Yang keempat, dalam sila keempat memiliki pengertian bahwa setiap perbedaan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Tentunya manfaat musyawarah sangat banyak, apalagi di dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Dalam sila kelima mengandung makna keadilan, di mana keadilan di sini sangat luas dan tidak terbatas dalam penjabarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Salam Om Swastiastu dan salam budaya bagi kita semua.